saya Mata Suherman. Buat teman-teman yang suka nanya gimana sih caranya melakukan photoshoot underwater. Dan di video kali ini aku akan bahas sampai habis dari persiapan sampai editing. Nah, buat teman-teman yang banyak banget nge-DM nanya, kok nggak pernah bahas tentang underwater fotografi? Mungkin teman-teman pernah simak di video saya sebelumnya, di photoshoot bersama Disney Indonesia. Lalu gimana sih caranya persiapan untuk underwater fotografi? Di video kali ini saya akan bahas sampai tuntas. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu share bagi teman-teman lainnya yang sedang belajar di dunia fotografi dan juga di dunia kreatif lainnya. Dan buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Nah, underwater fotografi itu sebenarnya bukan genre fotografi yang baru banget aku pelajari. Sebenarnya pertama kali belajar di tahun 2012. Waktu itu kebetulan ikut teman nyoba-nyoba underwater fotografi, dicemplungin di kolam gitu ya, lalu kayak kayaknya ini satu dunia yang agak sedikit berbeda dan kayak baru pernah nih ketemu keseruan yang bisa dibilang agak berbeda ketika kamu motret di darat. Karena underwater fotografi itu kamu bisa melihat rambut yang melayang-layang, baju gitu ya, dan semuanya itu secara teknis berbeda. Karena kalau kita bicara di darat, kita paling bicara tentang udara, pakai angin atau airnya disiram gitu ya. Tapi kalau teman-teman motret di bawah air, itu ada medium yang berbeda. Artinya di sini ada elemen air yang punya andil cukup besar pada saat kita melakukan photoshoot underwater. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin di sini penasaran pengen nyoba underwater fotografi, sebenarnya bisa dilakukan di mana aja. Karena ini pertanyaan yang paling sering ditanya. Di mana sih bisa melakukan underwater fotografi? Kamu mau motret di kolam renang bisa, mau misalnya di satu danau yang airnya cukup jernih gitu, teman-teman juga bisa. Jadi di sini mengenai air itu sendiri, sebaiknya teman-teman cari air yang memiliki clarity yang cukup bagus ya, cukup jernih. Artinya kalau teman-teman banyak motret di satu buah kolam atau misalkan di danau yang clarity-nya kurang bagus, nah biasanya otomatis hasil foto kamu juga akan banyak partikel-partikel, jadi istilahnya itu kayak agak butek lah ya gitu. Dan ketika teman-teman masuk ke dalam air sana, otomatis kita memiliki file dengan kontras yang sedikit lebih rendah dibandingkan teman-teman memotret di darat. Sama kayak teman-teman motret di darat kalau banyak kabut. Kalau banyak kabut di sini juga otomatis teman-teman akan kehilangan kontras dari hasil foto yang kamu buat. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah mengenai kedalaman kolam. Sebenarnya kalau dalam kolam mau cetek juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman cuma punya kolam 1 meter, 1,5 meter gitu ya, itu pun nggak apa-apa. Cuma bedanya itu kalau kolamnya lebih dalam, otomatis teman-teman bisa mengambil badan itu jauh lebih utuh atau bisa berdiri posisinya ngambang gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih pendek, otomatis fotonya itu teman-teman ambil dengan posisi yang lebih close up atau setengah badan. Nah, itu tergantung dengan konsep apa yang teman-teman ingin buat. Nah, kalau teman-teman lihat di Instagram saya kemarin sempat ada foto bersama Syafinas ya. Kebetulan Syaf ini lagi hamil dan aku ajak kemarin kayak yuk kita bikin foto maternity ya gitu. Nah, yang sedikit berbeda dengan foto biasa kayak kemarin saya motret di Disney itu adalah ibu hamil ini pasti punya resiko yang lebih tinggi. Ya, pertama jadi harus memikirkan mengenai safety-nya. Ketika memotret ibu hamil, nafas mereka jauh lebih pendek. Dan juga di sini kita harus memperhatikan supaya jangan terjadi yang aneh-aneh yang tidak kita harapkan. Jadi biasanya juga satu hal yang penting itu harus kita consider kalau teman-teman memotret di kolam yang lebih dalam, harus ada yang namanya safety diver. Jadi safety diver ini tujuannya adalah membantu kalau misalkan model kita panik atau kalau baju kita itu terlalu panjang, berbelit-belit, kalau misalkan dia panik lalu kemudian kebelit sama kain bajunya itu sendiri, nah itu berbahaya. Jadi sini safety harus menjadi satu pertimbangan tertentu. Oke, lalu kemudian next-nya adalah yang paling banyak ditanya mengenai kamera. Kamera sebenarnya zaman sekarang bisa apa aja, bahkan sudah ada housing untuk smartphone pun sudah ada. Jadi kalau teman-teman mau motret pakai smartphone juga nggak apa-apa. Kebetulan aku kemarin motretnya itu pakai Nikon D850 dengan housingnya Nauticam. Nah, zaman dulu pertama kali belajar nggak pakai housing yang proper kayak sekarang. Yang dulu itu aku motret pakai housing yang namanya di kapak. Nah, itu cuma kayak housing plastik
yang biasanya dipakai untuk snorkeling. Jadi maksimum hanya bisa mencapai kedalaman sekitar 5 meter doang. Jadi buat teman-teman di sini sebenarnya jangan sampai berpikir bahwa device itu harus yang paling mahal atau apa untuk bisa berkarya. Jadi kalau teman-teman cuma ada yang saya cuma punya housingnya buat yang snorkeling aja nih gitu ya, cuma 5 meter aja, itu pun bisa gitu ya. Jadi jangan dianggap itu sebagai masalah yang besar. Kemudian yang kedua yang dipertanyakan adalah mengenai lighting. Lighting itu penting banget, betul. Ketika kita motret ke dalam air, otomatis kalau kita dapat mataharinya terik, otomatis kita dapat cahaya yang cukup baik semuanya ya. Tapi kalau misalkan kondisinya tahu-tahu mendung nih gitu, ketika dia mendung, otomatis kan kita harus menambahkan beberapa lighting. Lightingnya ada dua cara. Yang pertama adalah lighting dari darat. Kalau dari darat teman-teman pasti tahu dengan lampu-lampu continuous light gitu ya. Nah di sini kita bisa taruh di dekat-dekat kolam supaya bisa masuk merobos ke dalam air seperti layaknya matahari dari atas. Kemudian option yang kedua adalah lighting yang kita buat dari dalam. Ada beberapa option. Yang pertama adalah kalau teman-teman memiliki budget lebih, teman-teman bisa membeli strobe light yang khusus underwater. Dan biasanya harganya lumayan mahal. Dan opsi yang kedua, zaman sekarang tuh ada yang namanya continuous light. Jadi continuous light ini bisa dimasuk ke dalam air. Dan kemarin aku kebetulan nyoba dari Godox ya. Godox punya beberapa dive lighting series. Nah itu bisa dimasukin ke dalam air tanpa menambah housing apapun. Jadi ini seru banget. Kemarin waktu aku shoot bersama Syaf itu, kita pakai lighting dari Godox. Ada satu yang memang cuma LED biasa, warnanya putih aja gitu ya. Tapi yang satu lagi ada RGB. Yang RGB ini bisa kita ganti-ganti warnanya. Jadi buat kamu yang misalnya penasaran, pengen nyoba yang continuous light aja deh. Mungkin kalau strobe light bingung ya, karena strobe light itu biasanya kan dia bisa killing ambience gitu ya. Lalu kemudian yang dilihat dengan mata kadang-kadang dengan output yang keluar di kamera tuh berbeda. Ini aku bawa hari ini, ada satu lighting yang dari Godox yang kemarin aku pakai untuk photoshootnya Syaf. Ini yang ukurannya 40 cm. Jadi dia kebetulan punya 3 sizing, yang 25, 40 cm dan juga 60 cm. Jadi kemarin yang pakai itu kita yang 40 ini dan juga yang 60. Ini kebetulan lumayan berat. Jadi kemarin itu aku belum nyoba pakai stand yang ditenggelamin di kolam. Jadi aku minta beberapa asistenku untuk bantu pegangin ini. Dan menariknya ini dia bisa ganti warna gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka banget foto yang pakai color gel yang warna-warni, itu juga bisa dilakukan untuk underwater. Jadi nggak cuma di darat kamu bisa main dengan warna-warna RGB, tapi di dalam air juga bisa banget. Dan yang menariknya lagi, dia juga bisa dikontrol dengan menggunakan aplikasi di smartphone kamu. Aku kebetulan tuh sebenarnya lumayan banyak beberapa lampu-lampu yang ada di rumah mainan gitu ya, yang biasanya aku pakai buat syuting, buat bikin konten gitu. Nah, ini tuh first impressionnya adalah lumayan berat ya, agak berbeda dengan lampu-lampu yang biasa aku pakai buat bukan cuma photoshoot tapi juga beberapa dipakai buat video gitu ya. Dia continuous nyala tapi jauh lebih ringan. Nah ini mungkin aku rasa dia desain ini untuk peruntukannya underwater. Jadi yang 40 cm ini beratnya itu sekitar 1 kiloan. Dan yang kedua ini yang lebih panjang, ini lebih berat, jauh lebih berat, sekitar hampir 2 kilogram. Jadi buat teman-teman sebenarnya kalau mungkin dipakai untuk diving di laut, lumayan challenging sih kalau teman-teman pakai ini dicantolin di kamera kemudian misalnya 2 gitu, itu kayaknya lumayan challenging. Mungkin option kalau teman-teman mau pakai untuk di laut mungkin yang 25 sampai 40 cm itu masih lebih cocok. Tapi kalau ini buat kayak saya motret di studio di dalam kolam, ini masih sangat possible. Artinya kalau kita masih mau pasang misalnya tripod atau light stand gitu ya, light stand kemudian dipasangin ini, ya karena masih bisa pakai klem juga. Nah itu masih gampang karena bisa ditaruh di beberapa spot dan ada beberapa orang yang bisa ngebantu kita untuk asisten lighting kita di dalam kolam. Itu impresi saya pertama kali nyobain ini karena lumayan surprise juga ketika barangnya datang gitu ya. Dan ternyata kokoh, untuk build ini kokoh banget. Kemudian yang menarik juga
ini nggak perlu housing apa-apa lagi, jadi benar-benar dicemplungin aja, udah otomatis dia tuh nyala. Dan ketika masuk ke dalam air, kemarin ketika kita coba itu, masuk ke dalam air justru dia nyala lampunya itu lebih terang dibandingkan teman-teman nyalakan di daratan. Jadi kalau aku baca-baca speknya, dia ini yang terutama yang 60 cm, itu kalau teman-teman masukkan ke dalam air, dia bisa bertahan sampai 2 jam. Tapi kalau teman-teman taruh di darat itu bisa mencapai sampai 10 jam dinyalahin terus gitu ya, full 100% brightness. Nah ini lumayan banget ketika dicoba begitu aku masukin, dan kemarin kebetulan photoshootnya tuh agak malam, kita mulai sekitar jam 7 malam karena aku pengen dapetin ambience-nya yang jauh lebih gelap sehingga lighting ini bisa muncul jauh lebih sempurna. Dan ternyata memang seterang itu. Jadi sangat recommended banget buat teman-teman yang pengen nyoba belajar lighting underwater di bawah tanpa harus membeli strobe underwater yang bisa dibilang cukup mahal. Nah jadi ada tombol apa aja sih? Ini tuh bisa dibilang simple banget. Kalau dilihat depannya ini kan benar-benar kayak pure lampu doang. Tombolnya tuh ada di belakang dan cuma segini doang. Sedikit banget gitu ya. Ini ada tombol on off-nya, lalu kemudian teman-teman juga bisa atur mau warnanya di switch jadi warna apa, karena ini RGB lighting, jadi teman-teman bisa ganti mau warna merah, biru, atau sebagainya. Dan juga yang menariknya dia memiliki 37 preset, jadi 37 preset di mana lighting ini bisa dibuat efek macam-macam. Terutama buat teman-teman yang di sini suka banget bikin video atau mungkin ada satu kebutuhan shooting tertentu. Misalnya teman-teman butuh efek lampu kayak petir atau butuh efek kayak kembang api. Nah itu possible banget untuk pasang dengan menggunakan lampu ini. Nah yang menariknya si lampu ini bisa dikontrol pakai smartphone dan dia bisa di-connect pakai Bluetooth. Jadi kalau teman-teman ada smartphone, silahkan install, namanya aplikasinya adalah Godox Lite. Dan buat di atas air teman-teman bisa kontrol sampai 25 meter jaraknya ya. Dan untuk lighting ini sendiri sebenarnya dia bisa dibawa masuk ke dalam air 40 meter, tapi untuk koneksi Bluetooth itu sendiri disarankan untuk di darat saja. Tapi feeling aku nih, karena kemarin pernah nyobain kayak trigger untuk lampu flash itu aku masukin ke dalam air, itu kalau jaraknya masih dekat dari permukaan air biasanya sih masih bisa connect. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran pengen nyoba, kalau kolamnya cetek bisa nggak sih? Jadi feelingku kalau misalkan jaraknya masih 60 cm, kira-kira masih kurang dari 1 meter, harusnya masih bisa koneksi Bluetooth-nya. Jadi buat teman-teman di sini yang penasaran atau mungkin pernah coba, bisa tulisin di kolom komentar di bawah kira-kira pengalamannya dengan lampu underwater seperti ini apa aja sih. Oke, tadi kamera udah, lighting udah, kemudian persiapan berikutnya adalah kalau kita bawa modelnya masuk ke dalam air, sebenarnya persiapannya apa sih? Yang pertama sebenarnya harus perhatikan baju dulu nih, wardrobe. Jadi wardrobe itu kalau dia bajunya sudah tebal, ketika masuk ke dalam air akan semakin berat. Jadi harus hati-hati banget ketika masukin model dengan baju yang tebal, itu lumayan challenging ketika mereka mulai menuju permukaan. Jadi sudah masuk pose segala macam, itu buat mereka cukup berat buat naik ke atas. Lalu kemudian ada lagi yang untuk membantu supaya dia lebih balance ketika masuk ke dalam air adalah weight belt. Weight belt itu sebenarnya sangat umum digunakan oleh teman-teman diver. Biasanya bentuknya itu kayak ban pinggang, tapi ada besi-besi yang kita bisa tempelkan di sana supaya berat kita lebih seimbang ketika kita masuk ke dalam air. Karena setiap orang itu punya badan yang berbeda-beda ya. Kalau dia positif artinya dia nggak gampang tenggelam, kalau dia negatif akan jauh lebih gampang untuk turun. Nah itu satu, lalu kemudian make up. Make up ini sendiri cukup challenging, sebaiknya buat teman-teman yang memang ingin mencoba underwater photography, coba cari makeup artist yang memang mengerti tentang makeup underwater. Karena kalau enggak biasanya tuh masuk udah otomatis bisa langsung luntur gitu ya. Lalu setelah itu settingan kamera. Settingan kamera itu sendiri sebenarnya logiknya sama seperti kita di darat ya. Cuma biasanya karena underwater photography ini biasanya banyak motionnya, banyak bergerak karena kita nggak bisa ngedirect di dalam air seperti kita ngedirect di dalam studio di darat gitu ya. Jadi otomatis kita brief di darat, lalu mereka suruh pose di bawah. Nah otomatis speednya biasanya aku cari yang jauh lebih tinggi, artinya biasanya di atas 1/250 detik.
Dan biasanya untuk F-nya sendiri aku cukup tinggi, biasanya di antara 5,5 sampai 11 gitu ya. Tapi kembali ke kondisi lighting saat itu, karena biasanya kalau turun ke dalam air otomatis dia akan jauh lebih gelap, artinya kita juga harus make sure mendapatkan lighting yang pas, kemudian juga ISO-nya juga tidak terlalu banyak dikorbankan dan ISO-nya tidak terlalu besar, karena kita juga mencegah file yang terlalu banyak noise-nya. Selain itu juga white balance. White balance dalam kamera itu harus diperhatikan karena biasanya yang keluar file dari underwater adalah warna-warna yang sedikit bluish atau sedikit greenish. Jadi biasanya harus bisa di-adjust dan otomatis filenya wajib banget menggunakan raw file di sini. Nah, setelah semua persiapan settingan kamera sudah, teman-teman harus bisa melakukan briefing terhadap model yang akan diajak kerjasama ini. Artinya mereka juga butuh pemanasan, menyesuaikan diri dengan airnya, membuat mereka tenang, karena satu-satunya cara supaya bisa dapat ekspresi yang bagus, mood yang bagus adalah model ini wajib tenang. Kalau dia tenang, otomatis badan itu tidak mengolah oksigen terlalu cepat. Karena biasanya kalau kita panik, badan itu langsung otomatis mengolah oksigen itu jadi CO2, cepet banget. Otomatis model ini gampang ngap gitu ya, gampang kehabisan oksigen di dalam air. Jadi itu penting banget, banyak-banyak bekerja sama dengan safety diver. Teman-teman diver biasanya mengerti banget tentang teknis-teknis bagaimana mengolah pernafasan dan sebagainya. Lalu kemudian bagaimana caranya editingnya itu sendiri. Aku biasanya cuma menggunakan Capture One Pro, kecuali kalau teman-teman di sini pengen melakukan foto manipulasi. Foto manipulasi otomatis kita menggunakan Adobe Photoshop di sini ya. Dan teman-teman otomatis harus memiliki banyak stok-stok foto yang bisa digunakan untuk manipulasi. Tapi basicnya itu dimulai dari Capture One Pro, biasanya aku adjust WB-nya di sana, white balance-nya. Lalu kemudian juga kita adjust clarity-nya, sharpness-nya, kontrasnya, biasanya kita adjust di sana. Jadi setelah semua file ini diolah dengan baik, kita baru masuk ke tahap manipulasi kalau teman-teman ingin masuk ke dalam tahap manipulasi. Nah kebetulan kemarin foto yang bareng Syaf itu aku nggak banyak lakukan manipulasi. Ya di sini hanya mengadjust beberapa warna aja karena secara lighting sudah mencukupi dan juga secara ISO dan settingan lainnya juga tidak terlalu banyak menyulitkan pada saat post processing. Buat teman-teman yang penasaran hasilnya, ini aku lampirin. Dan juga ada beberapa karya-karya foto maternity sebelumnya, lalu kemudian underwater bersama Disney Indonesia. Ini juga ada linknya, teman-teman mungkin bisa nonton di video sebelumnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba underwater di rumah, di kolam dekat-dekat rumah, atau mungkin ada danau di sekitar daerah kamu yang cantik banget. Nah teman-teman jangan lupa email ke saya ya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang ada topik tertentu yang ingin dibahas, teman-teman bisa tulisin di kolom komentar di bawah ini atau langsung email ke martasunarman@gmail.com. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.